Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Sekarang seperti biasa ya, kita sebelum memulai pembelajaran kita tadarusan dulu, yaitu surat Al-Kafirun. Mangga dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim waliwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Oke. Sudah membaca tadarus, kita berdiri dulu untuk menyanyikan Indonesia Raya. Nah. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Oke. Ibu coba lihat di kanan kiri kalian, ada yang tidak berangkat tidak absennya? Ada. Siapa? Siapa yang tidak berangkat? Amelia. Amelia. Terus siapa lagi? Siti. Kenapa Sitinya? Sakit. Oh sakit. Sudah berapa hari? 2. Oh sudah 2 hari. Nanti kita jenguk ya. 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 Telah memasuki. Gimana kabarnya hari ini kalian? Baik. Alhamdulillah. Baik. Sehat. Ada yang sakit tidak hari ini? Tidak ada. Tidak ada. Ya.
Jangan sakit-sakit karena cuacanya lagi tidak Sabar. bersahabat. Jadi jangan terlalu bermain di luar. Nanti kalau sakit tidak bisa mengikuti pembelajaran. Nanti ketinggalan tidak? Ketinggalan. Oke. Sekarang kita ini sudah mengganti bab, yaitu babnya tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Masih ingat tidak? Minggu kemarin itu kita membahas tentang apa? Hakikat tentang mencintai Allah. Nah, kira-kira hakikat mencintai Allah itu ada hubungannya tidak tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina? Ada tidak? Ada. Coba, apa saja yang masuk ke apa yang berhubungan tentang pergaulan bebas? Hakikat mencintai Allah. Kalau mencintai Allah itu berarti kita apa? Harus beriman kepada Allah, menjauhi larangannya, mendekati larangan. Boleh tidak? Tidak boleh. Yang namanya mencintai Allah berarti larangan-larangan Allahnya harus dijauhi. Nah, kayak semacam pergaulan bebas itu merupakan larangan atau anjuran? Merupakan larangan dari perintah Allah. Larangan berarti kalau kita mencintai Allah berarti kita harus benar-benar menjauhi segala larangannya. Kita sudah masuk ke bab sini yaitu tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, di sini kita menemukan apa sih yang kalian ketahui itu tentang pergaulan bebas dan zina. Yang pertama, pergaulan bebas itu mengenai tentang apa? Ayo, siapa yang tahu? Kenakalan remaja. Terus apa lagi? Selain kenakalan remaja, pergaulan bebas? Zina. Lebih itu lagi, kalau itu kan contohnya ya, kenakalan remaja. Contohnya tuh apa saja? Kenakalan remaja. Tawuran. Terus apa lagi selain tawuran? Berjudi. Terus apa lagi? Mabuk-mabukan. Narkoba masuk tidak? Masuk ke pergaulan bebas apa masuk ke zina? Pergaulan bebas. Kalau pergaulan bebas tentang zina kayak gimana contohnya? Seperti apa? Seks bebas. Terus apa lagi? Pergaulan antara siapa? Laki-laki. Antar lawan jenis atau antara laki-laki dan perempuan. Nah, kita boleh saja bermain dengan lawan jenis, tetapi ada apanya? Ada batasannya. Jangan terlalu bebas, ya. Dan yang kedua pertanyaannya itu adalah bagaimana sih kita menghindari pergaulan bebas jika lingkungan sekitar kita itu sudah mulai berkembang? Pasti di lingkungan kalian itu pasti sudah berkembang nih yang namanya pergaulan bebas. Di tetangga kalian atau bermasyarakat itu pasti kalian juga sering sekali menemukan keseharian tentang pergaulan bebas dan zina tersebut, ya. Nah, apa sih cara kita menghindarinya itu bagaimana? Bagaimana cara kita menghindari pergaulannya bebas? Meningkatkan kesadaran diri. Meningkatkan kesadaran diri. Terus apa lagi? Memperkuat dukungan dari keluarga dan orang terdekat. Memperkuat apa? Dukungan dari Memperkuat dukungan dari keluarga. Terus apa lagi? Ayo, apa lagi? Banyak. Apa lagi ya? Lingkungan negatif. Iya, lingkungan negatif itu sangat mempengaruhi ya, itu. Nah, terus apa lagi? Apa lagi ayo? Sudah? Seperti itu saja. Nah, di sini dalam pergaulan di sini itu ada surat-surat yang berkaitan tentang pergaulan bebas dan zina, yaitu dalam surat An-Nur ayat 2. Coba dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sya'a sabila. Iya.
Ini adalah surat tentang larangan dari pergaulan bebas dan zina. Jadi agama Islam itu bukan hanya melarangnya saja, tetapi di dalam Al-Qur'annya pun sudah tertuang. Semuanya yang namanya agama Islam itu ada larang-larangannya, berarti ada surat-suratnya. Nah, makanya dari itu adalah pergaulan bebas juga ada faktornya, yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya itu yang pertama adalah rendahnya kontrol diri, Terus apa lagi? kurangnya kesadaran diri terhadap bahaya pergaulan bebas, Iya, terus apa lagi? kurangnya nilai-nilai agama, Iya. Dan gaya gaya hidup yang kurang baik, hidup kurang baik. Dalam faktor eksternalnya, lingkungan keluarga yang kurang harmonis, minimnya perhatian orang tua, pengaruh teman sebaya, pengaruh internet, terbukanya akses informasi tentang seks bebas di masyarakat, adanya paham sekuler yang sudah membudaya dalam pergaulan remaja dan masyarakat. iya itulah. Tetapi yang paling dominan biasanya itu dalam faktor apa, Li? Pengaruh teman sebaya. Pengaruh teman sebaya. Terus apa lagi? Yang paling berpengaruh banget. Iya, lingkungan keluarga. Biasanya kalau lingkungan keluarga itu yang bagaimana? Broken home. Yang broken home, ya selalu dan juga selalu dituntut ya, selalu dituntut untuk menjadi Yang terbaik. yang terbaik, yang sempurna. Ya, jadi anaknya itu ibaratnya merasa apa? Terkekang. Merasa terkekang. Nah, kalau sudah merasa terkekang, dia masuknya kemana? Masuknya ke pergaulan bebas. Supaya apa? Supaya lepas dari ketekanan tersebut. Ya, makanya dari itu adalah kita itu ketika mencari teman itu harus pintar-pintar memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan cara apa? Menjaga keimanan kita. Agama itu sangat penting tidak? Penting. Iya, sebagai fondasi hidupnya kita. Kalau kita tidak mempunyai agama kita yang cukup, ya kita akan apa? Kayak semacam rumah aja, tidak ada fondasinya. Kalau tidak ada fondasinya, Rubuh. iya. Kalau nggak ada fondasinya ya rubuh kita akan kacau, kita akan rusak karena kita tidak tahu agama. Nah, di sini Ibu sudah ada video tentang pergaulan bebas dan zina. Kalian simak video tersebut, nanti kalian akan ada diskusi kelompoknya ya. Tetapi simak dulu bagaimana kenakalan remaja sekarang, pergaulan bebas dan zina. Silakan. Nah, di usia remaja ini kita sudah tahu mana yang baik dan juga yang buruk. Tapi terkadang kita malah tetap melakukan kegiatan atau hal-hal yang buruk. Lantas, apa yang menyebabkan kita melakukan hal itu? Mari kita rewind sedikit. Aku tidak pernah menerima kedua orang tuaku, tetapi aku tidak bisa kasih sayang sama sekali. Orang tua selalu mengatakan dan apa yang mereka bicarakan. Terkadang kewajiban kalau bisa sama orang tua. Anak tersebut jadi merasakan depresi, tidak mendapatkan kasih sayang, dan juga merasa dikucilkan. Berusaha mencari kebebasan di lingkungan pergaulan untuk menghilangkan rasa depresinya, tapi akhirnya malah terjerumus ke jurang yang gelap. Mari kita simak macam-macam aktivitas dalam pergaulan bebas. Merokok sering dilakukan di kalangan remaja. Mirisnya, siswa SD pun sudah ada yang merokok. Kurangnya edukasi dan lingkungan pergaulannya yang buruk membuat mereka berani untuk mencoba. Tawuran antar pelajar pun marak terjadi di kalangan siswa remaja. Alasannya pun kebanyakan hanya karena masalah dendam pribadi. Termasuk clubbing juga sudah menjadi aktivitas buruk untuk para remaja.
Menonton video pornografi menjadi aktivitas yang berbahaya karena bisa merusak pikiran, otak, dan iman kita. Selain itu, meminum alkohol dan obat-obatan terlarang juga merusak kesehatan tubuh kita. Karena pikiran dan iman kita sudah lemah, seks bebas sering terjadi di kalangan remaja. Merokok, tawuran, konsumsi obat-obatan, hingga seks bebas sudah berhasil merusak pikiran, iman, dan juga tubuh kita. Akibat dari pergaulan bebas yaitu ketergantungan obat-obatan, hamil di luar nikah, prestasi menurun, hingga penyakit HIV dan AIDS. Lalu, bagaimana agar kita tidak terjerumus ke pergaulan yang salah? Mari perkuat iman kita dengan beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Edukasi diri sendiri dengan membaca buku juga bisa membantu membuka pikiran yang lebih luas. Mencari lingkungan yang baik dan mencoba masuk ke dalam organisasi di sekolah. Karena hal itu, kita bisa mendapatkan pengalaman yang positif dan lingkungan pergaulan yang mendukung. Dengan begitu, masa depan bisa kita raih dengan positif tanpa masuk ke jurang pergaulan yang bebas. Akan banyak prestasi yang kita dapatkan, kesehatan yang baik, dan sukses bersama dengan teman seperjuangan kita. Jadi, mulai saat ini, yuk mari kita lanjut bersama, mulai dengan kegiatan yang positif dan hindari aktivitas negatif. Masa depan ada di tangan kita. Jangan sampai masa depan itu kita rusak karena pengembangan sesaat yang dilakukan dalam pergaulan bebas. Oke, sudah kalian tonton ya? Nah, tersebut apa? Kenakalan remaja itu seperti apa dan cara-cara untuk mengantisipasinya itu seperti apa? Ya, kalian nanti diskusikan ke kelompok kalian. Ibu ada tugas, ya. Nanti kalian ke tugas kelompoknya itu berupa yang tadi Ibu sudah putarkan lewat video. Yang pertama adalah sebentar ya. Yang pertama adalah kasus yang pertama itu adalah judulnya adalah diskusikan masalah dalam kelompok Anda dan tuliskan jawaban serta solusi. Solusi yang menurut Anda paling tepat untuk menghindari pergaulan bebas. Nanti Ibu kasih rubrik lembarannya, kalian isikan, berdiskusikan kelompok bagaimana. Nanti kalian maju presentasi satu persatu, ya. Oke, silakan. Sebentar. Ini kasus satu. Kalian tulis di situ jawaban, nanti akan adanya biasa ada pertanyaan dari kelompok masing-masing, ya. Sebentar. Terus, Pak. Gimana? Sudah? Oke, kita lihat. Kelompoknya ini sudah? Sudah. Nanti yang mau presentasi siapa? Nanti disiapkan ya. Oke, berarti sudah semua ya? Iya. Untuk maju presentasi dalam judul pergaulan bebas dan zina itu masing-masing kelompok nanti maju 2 orang saja. Coba ya. Siapa dari kelompok pertama? Atun sama Sadik. Ayo silakan Atun sama Sadik maju di depan untuk mempresentasikannya. Ayo Sadik, silakan. Ya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Tunisa. Nama saya Sudirman. Nah, kami dari kelompok 1 ingin Mempresentasikan Hasil diskusi kami. Ya. Yang berjudul menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Untuk kasus 1, seorang remaja, sebut saja Ani namanya. Baru saja mengenal dunia pergaulan bebas, Ani sering keluar malam berkumpul dengan teman-teman yang sering melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma sosial. Dia mulai merasa bahwa pergaulan bebas adalah hal yang merugikan dirinya dan bisa berdampak pada masa depannya. Nah, untuk tugasnya kita mengidentifikasi masalahnya. Untuk di soal nomor 1, apa yang menjadi masalah utama dalam kasus ini? Masalah utamanya yaitu pengaruh lingkungan negatif, kurangnya kesadaran awal, dan krisis identitas. Dan yang nomor 2, dampak yang mungkin terjadi. Apa dampak yang bisa terjadi pada Ani jika dia terus terlibat dalam pergaulan bebas? Ada dampak psikologis yaitu kehilangan rasa percaya diri, dampak sosial, rusaknya hubungan keluarga, dan dampak pendidikan dan karir, penurunan prestasi akademik. Dan yang terakhir ada solusi. Apa yang bisa Anda sarankan untuk Ani agar menjauhi pergaulan bebas dan memilih pergaulan yang lebih positif? Meningkatkan kesadaran diri, menjauhi lingkungan negatif, dan memperkuat hubungan dari keluarga dan orang terdekat. Oke, silakan yang mau bertanya. ya. Kelompok 2 barangkali ada pertanyaan dari kelompok 1. Silahkan. Siapa? Oke, disebutkan namanya ya. Perkenalkan, nama saya Siti Fauzia dari kelompok 2 ini bertanya. Apa dampak dari pergaulan bebas? Dan bagaimana solusi supaya kita terhindar dari pengaruh pergaulan bebas? Apa dampaknya dan solusinya seperti apa dalam pergaulan bebas itu sendiri? Pada dampak dari pergaulan bebas dibagi menjadi 2. Ada dampak fisik, yaitu contohnya ambil di luar nikah, terus penyalahgunaan narkoba, dan dampak psikologisnya contohnya adalah stres, terus depresi, rasa bersalah yang tinggi, kehilangan harga diri. Dan untuk solusi supaya kita terhindar dari pergaulan bebas adalah memperkuat keimanan kita, pilih lingkungan positif, tentukan batasan dalam pergaulan, dan bangun komunikasi dengan keluarga. Oke, lagi. Masih. Oke, sekian dari kelompok kita. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya dari kelompok 2, siapa yang ingin mempresentasikannya? Ayo. Ayo, siapa yang ingin mempresentasikannya? Gak apa-apa, ayo kita di sini aja. Di sini aja nih. Ayo, kelompok pertama dilihat presentasi dari kelompok 2-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kasus 2. Tina, seorang siswi di sekolah, memiliki pacar yang sangat mencintainya. Namun mereka sering merasa tergoda untuk melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan sosial, seperti berdua di tempat yang sepi dan berpelukan. Tina merasa bingung karena dia tak ingin mengecewakan pacarnya, tetapi dia juga sadar bahwa perbuatan tersebut salah dan dapat berisiko. Identifikasi masalah. Apa masalah yang dihadapi oleh Tina dalam kasus ini? Konflik moral dan emosional. Tekanan dari hubungan, risiko perilaku tidak bertanggung jawab,
kurangnya komunikasi dan balasan dalam hubungan. Dampak dari perbuatan zina. Apa dampak yang mungkin timbul jika Tina terus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama? Ada 2 dampak, yaitu dampak psikologis, rasa bersalah dan penyesalan. Dampak sosial, jarak dari Tuhan. Solusi, apa yang bisa dilakukan Tina agar tetap menjaga kehormatan dirinya dan menjauhi perbuatan zina? Bagaimana Tina bisa komunikasi dengan pacarnya tentang hal ini? Jawabannya yaitu komunikasi jujur. Bicaralah dengan pacar secara tenang, nyatakan keinginan nilai-nilai, dan ajak dia bersama-sama komitmen. Contoh, aku ingin hubungan kita tetap sehat dan sesuai nilai yang aku yakini. Apakah ada yang mau bertanya? Kelompok 2. Ya, silakan di nama. Perkenalkan, nama saya Silvana dari kelompok 1. Izin bertanya, apa akibatnya jika seseorang melanggar norma agama? Akibatnya adalah mendapatkan sanksi secara tidak langsung. Terus pertanyaan kedua, mengapa kita harus menaati norma agama? Untuk menjaga hubungan dengan Tuhan dan hidup sesuai dengan keyakinan agama yang dianutnya. Sudah cukup, silakan. Kelompok Sekian 2. dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita hapuskan ya. Oke, jadi kita sudah mengetahui bagaimana tentang pergaulan bebas dan zina. Kemudian kita sudah mempresentasikannya. Sebelum mempresentasikannya, kalian sudah berdiskusi kelompok terlebih dahulu. Otomatis di sini ada sebuah kesimpulan. Ya. Kesimpulan yang dapat kalian serap itu apa? Dari pergaulan bebas yang kalian sudah mempresentasikannya. Yang pertama adalah kesimpulannya apa? Yang pertama kesimpulannya apa? Ayo. Bahwa pergaulan bebas itu harus dihindari. Terus apa lagi? Apalagi dalam ilmu agama seperti apa? Tidak boleh melanggar norma agama. Memperbanyak ibadah, menjadi lingkungan yang positif. Yang lingkungan negatif lebih baik kita hindari. Karena apa? Dapat merusak diri kita sendiri. Apalagi kita sebagai seorang pelajar. Yang namanya seorang pelajar, kita masih muda, berarti otomatis kalau masih muda itu masih ada jiwa-jiwa apa? Jiwa-jiwa gejolak remaja yang ingin apa? Yang ingin merasakan hal-hal yang baru. Tetapi boleh saja merasakan hal-hal yang baru, tetapi harus berada di lingkungan yang positif. Di lingkungan yang positif ya, harus selalu terjaga. Harus selalu terjaga kaliannya. Ya, pergaulan itu adalah yang paling utama, lingkungan paling utama. Orang tua pun harus bisa mengkondisikan anaknya. Jangan terlalu bebas dan jangan terlalu dikekang juga. Ya, harus seimbang, harus balance dan melalui mempunyai atau membekali ajaran agama, pembelajaran agama ya. Mendalami lagi agama-agamanya kitanya sendiri ya, lebih mendalami lagi supaya tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Apalagi yang namanya pelajar biasanya yang laki-laki ya, yang laki-laki biasanya adanya tawuran antar pelajar. Ada manfaatnya tidak tawuran antar pelajar? Tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang ada hanya merugikan kita sendiri ya, tidak ada manfaatnya. Menurut mereka tawuran itu kita merasa gagah ya, tetapi akibatnya jadinya apa? Fatal tidak? Fatal. Apalagi yang namanya tawuran antar pelajar itu biasanya membawa apa? Membawa senjata tajam, maka itu harus dihindari. Nah, dari sini kalian sudah
mengetahui bagaimana pergaulan bebas, bagaimana cara-caranya kita supaya menghindari pergaulan bebas dan zina tersebut. Nah, di sini kalian ada pertanyaan tidak? Ada tidak yang kalian ingin pertanyaan tentang pergaulan yang belum kalian pahami itu seperti apa? Ada pertanyaan enggak? Atau sudah paham semuanya? Sudah paham. Kalau begitu, nanti Ibu kasih tugas ke kalian ya, merangkum dulu tugas-tugas yang tadi Ibu kasihkan ke kalian tentang bab pergaulan bebas. Setelah dirangkum, nanti minggu depan Ibu cek satu persatu tulisannya, kemudian kalian nanti ada tugas dari rumah atau tugas kelompok lagi untuk membuat sebuah poster tentang pergaulan bebas atau tentang video bagaimana kalian itu tentang pergaulan bebas atau kenakalan remaja, apa saja, berupa poster ataupun video terserah kalian saja, seenaknya kalian saja ya. Nanti misalkan seperti itu, pas pembelajaran berikutnya kita akan bahas lagi tentang pergaulan bebas. Ya udah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.